Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garim, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek, tapi sebagai garim ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah diberi imbalan apa-apa. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaga. Jika Tuan datang sekarang hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsung. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah donggengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram, pandangannya sayu ke depan. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, pisau siapa kek? Ajusidi. Ajusidi? Kakek tak menyahut. Apakah Ajusidi telah membuat bualan tentang kakek? Lalu aku tanya kakek lagi, apa ceritanya kek? Sedari muda aku di sini bukan? Aku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tak aku pikirkan hidupku sendiri. Segala kehidupan, lahir batinku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajusidi memulai. Di akhirat yang telah berpulang, para malaikat bertugas di sampingnya. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh sambil tersenyum bangga. Ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Engkau, ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadah menyembahmu, menyebut namamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Karena itu kau taat sembahyang, tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, sehingga mereka itu kucak-kacir selamanya. Demikianlah cerita Ajusidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah, siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek, ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali.